Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada hari ini kita kembali bertemu dan dapat menikmati anugerah Tuhan. Mari saya mengajak kita berdoa sebelum kita merenungkan sedikit dari firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan boleh memberikan kami anugerah, kami boleh kembali menikmati hari ini. Tuhan, kami sebentar akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya. Tuhan juga tolong pimpin hamba-Mu yang membawakannya. Kiranya Tuhan yang boleh memberi dia hikmat juga agar dapat berbicara sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan perenungan firman-Mu pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pada hari ini firman Tuhan terambil dari Ulangan 9 ayatnya yang pertama hingga kelima. Namun saya akan membacakan ayat 4 hingga ayat kelima. Ulangan 9 ayat 4 sampai 5. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keberhasilan seringkali menjadi bagian dalam kehidupan kita, betul? Namun terkadang, godaan untuk mengambil pujian bagi diri sendiri begitu kuat. Inilah faktanya, bahwa orang Kristen pun tidak kebal dengan hal demikian. Bahkan mungkin kita juga berpikir bahwa oleh karena kebenaran diri kita, maka Tuhan memberikan keberhasilan itu dalam kehidupan kita. Padahal, dalam sikap membanggakan diri itulah, justru kita sementara gagal di hadapan Allah. Mengapa demikian? Mari kita lihat dari perspektif nas Alkitab hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, pada saat itu bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Mereka segera memasuki tanah Kanaan. Mereka akan menaklukkan setiap raja dan kerajaannya. Mereka tentunya akan menguasai semua wilayahnya. Penduduk Kanaan bukan orang yang lemah. Mereka berbadan besar dan kuat. Keturunan orang enak yang sangat ditakuti pada masa itu. Mereka mendirikan tembok dan bangunan yang kokoh, berlapis, dan tidak mudah diruntuhkan. Sementara bangsa Israel yang datang menyerang dan merebut wilayah mereka, hanyalah salah satu bangsa terkecil tanpa persenjataan yang lengkap pada masa itu. Bangsa Israel selama beberapa masa bagaikan bangsa yang tanpa identitas, tanpa wilayah, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam suatu bangsa. Namun oleh karena kuasa dan keperkasaan Tuhan, mereka dapat menaklukkan semua bangsa di wilayah Kanaan dan di seberang sungai Yordan. Kemudian di ayat yang telah kita baca tadi, juga tercatat 2 kali bahwa Musa memperingatkan bangsa Israel agar mereka tidak membanggakan diri mereka sendiri. Seolah-olah karena jasa-jasa mereka lah, maka Allah memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Kenyataannya, selain memenuhi janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel, Allah juga menghalau bangsa-bangsa di Kanaan karena kejahatan mereka di hadapannya. Karena itu, sebenarnya bangsa Israel sama sekali tidak layak untuk membanggakan diri, jasa-jasa mereka, maupun kebaikan mereka sendiri. Demikian pula kita sebagai orang Kristen. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang Kristen mungkin kita pernah menganggap bahwa diri kita benar dan layak di hadapan Allah. Padahal di Alkitab tertulis bahwa Nabi Yesaya sendiri pernah berkata, "Kami seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor." Manusia itu kotor. Manusia itu tidak layak. Namun Kristus dalam kasih dan kesetiaannya menanggung segala celah dan malu manusia, agar manusia diselamatkan, agar manusia menjadi anak-anak Allah.
Itulah anugerah Allah. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah tidak ada keberhasilan yang lebih besar daripada sebuah keberhasilan kita diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah? Sebagai orang Kristen yang telah menerima anugerah keselamatan, bukankah kita seharusnya memandang segala sesuatu, termasuk keberhasilan yang kita terima, adalah sebagai anugerah Allah? Tentu ada kalanya godaan untuk mengambil kredit atau pujian bagi diri kita sendiri yang begitu kuatnya. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kita layak mendapat keberhasilan itu sebagai ganjaran atas kebenaran diri kita. Mungkin juga selama ini kita merasa telah menjadi orang baik-baik, bekerja dengan baik, bekerja dengan giat, belajar dengan giat. Kita mulai berpikir bahwa oleh karena itulah kita jadi berhasil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ingat bahwa bukan oleh karena kebenaran diri kita, bukan juga oleh karena kekuatan kita, sehingga kita layak menerima keberhasilan tersebut. Sesungguhnya tidak ada satupun yang dapat dibanggakan, selain karena Allah yang setia dan mengasihi kita. Bukan juga oleh karena kekuatan kita, sehingga kita menerima keberhasilan tersebut. Sesungguhnya, tidak ada satupun yang dapat dibanggakan. Karena semuanya merupakan anugerah Allah semata. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berbangga. Bukan karena diri kita sendiri. Namun marilah kita berbangga hanya karena Allah yang berkenan untuk memampukan kita, serta memberikan anugerahnya kepada kita. Allah yang setia pada janjinya terhadap bangsa Israel adalah Allah yang sama, yang memimpin kita dalam meraih keberhasilan di dalam anugerahnya, serta menolong kita untuk senantiasa berbangga karena Dia. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita semua. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memimpin kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menumbuhkan firman yang telah kami dengar pada hari ini. Dan biarlah boleh menjadi pegangan bahwa kami hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.